Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat hari Minggu bagi kita jemaat yang ada di tempat ini dan bagi siapapun yang sedang menonton atau menyaksikan siaran langsung ini. Kita percaya bahwa roh Tuhan ada di setiap hati kita, amin. Maka itu, siapkan hati dan pikiran kita, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kita mau mengagungkan Raja di atas segala Raja, Pencipta alam semesta, yang kebesarannya tidak dapat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Alam semesta melukiskan
mau bersatu untuk memuji, memuliakan Engkau. Karena kami percaya, kami mengagungkan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang mampu memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini yang jadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, saudara. Saudara siap memuji Tuhan? Kita percaya tidak ada satupun yang dapat meluputkan kita dari Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita, saudara? Saya undang semua jemaat yang di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan. Dan kami mau menyatakan bahwa kami lebih dari pemenang. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara. Selalu kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi sama-sama. Pemenang dalam segala perkara. Iblis dia kalahkan dengan kuasa-Nya, oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Berjalan pastinya, Yesus Raja segala-galanya. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita mau katakan lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Selalu kalahkan oleh kuasa dan jika Allah ada di pihak. Amin. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Karena pastinya Yesus Raja segala-galanya. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Berjalan pastinya Yesus Raja segala-galanya. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Karena kuasa-Nya Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Oleh darah Anak Domba, amin. Oleh kesaksian kita, sama-sama kita mau katakan iblis dikalahkan kuasa-Nya. Amin. Oleh darah Domba, oleh darah Domba,
tinggal di dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena benar hanya karena-Mu Tuhan kami menang. Terima kasih Yesus. Terima kasih oleh karena darah-Mu. Hanya oleh karena darah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan. Oleh darah Yesus. Oleh darah-Mu. Oleh darah Yesus. Dan hidupku Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami siap menikmati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Ambil alih seluruh pekerjaan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Yang ada di rumah masing-masing maupun dimanapun berada, yang berkesempatan menyaksikan tayangan siaran langsung ibadah pagi hari ini bersama dengan jemaat GPDI Sola Gracia Kalawat yang ada di Perum Kalawat. Dan buat kita semua juga, terima kasih buat seluruh tim altar yang walaupun kita tetap mengutamakan social distancing, kita tetap mengurangi jumlah dari biasanya kita ada. Tetapi puji Tuhan, kita boleh tetap setia dalam melayani Tuhan. Amin. Saya percaya ini adalah bagian dari
pengorbanan Bapak Ibu Saudara dalam mengiring dan melayani Tuhan. Baik, puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Mari siapkan Alkitab Saudara, siapkan alat tulis Saudara, fokus kita konsentrasi dalam menikmati firman Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini tentang pengorbanan. Mari bersama-sama katakan pengorbanan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya percaya keadaan kita hari-hari ini, kita masih bisa menikmati segala sesuatu yang boleh Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya tahu semua itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Saya ingin sedikit memperluas judul yang ada di layar multimedia. Saya memberikan subtema pengorbanan Yesus memberi kehidupan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini, khususnya hari ini, kita ada di hari ke-22 sejak hari kebangkitan Yesus dari kubur atau dari kematian, di mana kita baru-baru merayakan Jumat Agung Paskah. Dan saya percaya setiap apa yang sudah kita doakan di tengah-tengah perayaan-perayaan yang sudah kita lakukan, baik Paskah maupun Jumat Agung, saya yakin ketika kita lakukan itu semua dengan kesungguhan, maka semua akan memberikan suatu dampak yang positif dalam kehidupan kita. Nah, tapi saat ini saudara, saya tidak akan membahas panjang tentang hari Pentakosta, di mana sebentar lagi kita akan masuk dalam doa 10 malam yang akan kita lakukan selama 10 malam seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama akan lebih dalam lagi mendengar, mengerti dan memperdalam iman kekristenan kita hari-hari ini. Di tengah-tengah masalah, musibah yang terjadi di negeri kita, sebagai orang-orang Kristen, kita harus memperdalam, kita harus banyak mendengar, kita harus belajar mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus di kayu salib, yang sebentar dalam ibadah perjamuan Tuhan kita akan laksanakan bersama-sama, baik kita yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya saudaraku, kematian Yesus, pengorbanan Yesus itu memberikan kita kehidupan yang baru. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan melihat pengorbanan Yesus. Dia mati di kayu salib agar kita memperoleh kehidupan. Poin yang pertama kita lihat dalam Roma pasal 6. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 berkata seperti ini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Garis bawahi kata hidup di situ saudaraku. Kita akan masuk dalam poin yang pertama, pengorbanan Yesus memberikan manusia kehidupan yang baru. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia rela mati agar saya dan saudara memperoleh hidup. Dia rela berkorban agar saya dan saudara diselamatkan. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuat kita menjadi hidup. Tapi mungkin ada yang bertanya begini, bagaimana kami hidup sedangkan sekarang kami sedang hidup? Apakah kami mati sekarang? Ada orang yang kata begitu saudara, ketika saya tanya pertanyaan ini. Mereka berkata, Pak Pendeta, bagaimana kami hidup sedangkan sekarang memang sedang hidup? Apa yang mati dalam hidup kami yang perlu dihidupkan? Ini yang menjadi pertanyaannya. Tanpa sadar saudara, seringkali ada hal-hal yang mati dalam aspek kehidupan kita, di tengah-tengah hidup kita secara nafas,
secara oksigen, secara pernafasan kita secara normal, nafas secara jasmani, tapi seringkali ada hal-hal rohani yang mati dalam hidup kita. Ada perkara-perkara batiniah yang mati dalam hidup kita. Mungkin kering, mungkin kosong, dan lain sebagainya. Bahkan firman Tuhan pernah berkata bahwa engkau disangka hidup, padahal engkau mati. Kelihatan hidup, tapi ternyata ada sesuatu yang mati. Mungkin kita mengalami kematian damai sejahtera. Kita mengalami kematian sukacita. Kita mengalami kematian pengharapan. Walaupun kita hidup sekarang, saya dan saudara sedang menyaksikan ini, kita yang beribadah, kita semua hidup. Tanpa sadar, kalau kita koreksi diri kita lebih dalam, ada hal-hal yang mungkin mulai mati dalam hidup kita. Di tengah-tengah masalah, pergumulan, pencobaan yang sedang kita alami. Tanpa sadar, ada yang mulai redup dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, saat ini saya ingin memberikan satu hal tentang kehidupan, apa yang perlu dihidupkan kembali di tengah-tengah kematian Yesus. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang percaya diri, saudara. Nah, ini yang tanpa sadar, ya, kita seringkali mengalami kematian rasa percaya diri. Hidup manusia perlu ada rasa percaya diri. Rasa percaya diri di sini yang dimaksud, saudara, ya, adalah keyakinan pribadi yang teguh. Tanpa sadar manusia oleh karena banyaknya tekanan, oleh karena banyaknya persoalan, oleh karena banyaknya masalah, bahkan mungkin ada bully kita, atau mungkin ada yang memfitnah kita, atau mungkin ada yang menghakimi kita, tanpa sadar rasa kepercayaan diri kita menurun. Kita jadi orang yang pesimis, kita jadi orang yang minder, kita menjadi orang yang seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita menjadi orang yang tidak berdaya. Karena persoalan mungkin rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan secara pribadi, ada hal-hal yang menekan hidup kita tanpa sadar, membuat rasa percaya diri kita turun. Bahkan bisa sampai mengalami kematian. Nah, saya akan masuk kepada pengorbanan Yesus. Dia rela mati buat saudara, dia rela berkorban buat saudara untuk meyakinkan kita bahwa kita punya Tuhan yang gagah perkasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah kehilangan cara untuk membawa kita kepada sebuah perubahan hidup. Maka itu, saudaraku, kalau dia rela mati, dia ingin agar percaya diri kita dihidupkan kembali. Saudara ingat ketika murid-murid tahu bahwa Yesus meninggal, Yesus telah dikuburkan, mereka mengalami sebuah ketakutan, mereka mengalami sebuah kebimbangan. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang ada pada zaman itu, di mana murid-murid berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus mengadakan mujizat, bagaimana dia Tuhan kalau dia mati? Murid-murid mengalami sebuah tekanan yang berat, sampai mereka harus mengurung diri mereka dengan sebuah ketakutan, kebimbangan akan orang-orang sekitar. Tapi kebangkitan Yesus, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, disitulah rasa percaya diri mereka dihidupkan kembali. Ada kalanya hal-hal yang terjadi di sekitar kita membuat rasa percaya diri kita itu turun. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, percaya diri yang saya maksud di sini adalah keyakinan yang teguh. Keyakinan pribadi yang teguh. Rasa percaya diri kita harus punya keyakinan yang teguh. Bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita tetap setia melayani Tuhan, ketika kita tetap setia berdoa kepada Tuhan, ketika kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, percayalah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini harus kita imani, dan saya berharap siapapun saudara pagi hari ini, saya mau katakan, bangkitkan dan hidupkan kembali rasa percaya diri saudara. Haleluya, haleluya. Kadangkala kita kehilangan rasa percaya diri. Kadangkala kita menjadi orang yang pesimis, kita menjadi orang yang minder, kita menjadi orang yang merasa saya nggak bisa, udah nggak bisa bikin apa-apa lagi. Hidup sudah tidak berarti, hidup saya sudah tidak berguna bagi orang lain. Saya mau katakan, selama ada Tuhan, hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku.
Masih banyak hal yang bisa saudara lakukan. Bangkitlah dalam rasa percaya diri saudara. Hidupkan kembali rasa percaya diri itu yang mungkin mulai mati hari-hari ini. Mungkin ada yang berkata, aduh kita kena PHK. Kita semua kena PSBB. Kita mengalami pekerjaan yang sulit. Ekonomi yang menurun. Seolah-olah kita kehilangan rasa percaya diri kita. Bagaimana saya akan menghidupkan anak-anak saya? Bagaimana saya akan menghidupkan keluarga saya? Bagaimana saya akan menjalani hari esok dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini pengorbanan Yesus memberikan kita kehidupan yang baru. Rasa percaya diri kita dihidupkan kembali. Percayalah, besok ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bahkan hari ini, esok dan seterusnya, Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Yuk kita dalam 1 Korintus saudara 9 ayat 25 tentang rasa percaya diri. Buka Alkitab saudara, lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Saya sengaja memberikan warna khusus dalam hal ini karena ini adalah poin-poin penting. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Katakan amin. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami ujian, ya, lewat orang lain sekitar kita, lewat orang-orang yang kita kasihi, kita tetap semangat, bahasa percaya diri kita, untuk kita melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Ciri-ciri orang yang punya rasa percaya diri. Yang pertama saudara, perhatikan. Orang yang punya rasa percaya diri, dia penuh dengan keyakinan. Ciri-ciri orang yang punya percaya diri, dia pasti penuh dengan keyakinan. Saya pasti bisa. Saya pasti sanggup. Bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hidup orang Kristen hari-hari ini harus penuh dengan keyakinan. Jangan penuh dengan keraguan-raguan. Bisa enggak ya? Boleh enggak ya? Berhasil enggak ya? Mampu enggak ya? Yuk kita belajar yakin. Percaya diri. Kalau kita libatkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Ciri pertama orang yang punya rasa percaya diri penuh dengan keyakinan. Ketika seseorang ingin menyukai lawan jenisnya. Misalnya si pria kepada wanita. Si pria ini punya rasa percaya diri. Dengan penuh keyakinan dia akan menjumpai wanita itu, betul? Dengan penuh keyakinan dia akan datang menjumpai wanita itu dan berkata, "Hai, aku menyukai engkau." Amin. Dengan penuh keyakinan. Nggak tahu sih diterima nggak diterimanya sih nggak tahu saudara ya. Itu banyak saya alami sharing dengan orang-orang. Ya. Tapi sering ketika ditolak kendor percaya dirinya. Saya mau katakan jangan kendor percaya diri saudara. Tetap penuh keyakinan. Amin. Banyak hal. Orang ingin melamar kerja misalnya. Ketika dia punya rasa percaya diri, dia akan pergi. Bawa lamarannya, saya yakin. Saya pasti diterima. Tapi ketika tidak diterima, jangan sampai rasa percaya diri itu mati. Harus penuh keyakinan, masih ada tempat lain lagi yang Tuhan sediakan untuk memberikan kita kerjaan. Mungkin kita mencoba usaha, kita coba usaha A, usaha B, usaha C, dan lain sebagainya. Ingat, hidup kita harus penuh dengan keyakinan. Keyakinan bukan hanya sesaat kita mengalami kegagalan kemudian kita hancur, tidak. Keyakinan itu hari demi hari harus kita pelihara. Tetap yakin, tetap yakin, tetap yakin. Hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.
Yesus kita tetap sama, kuasanya tidak pernah berubah. Harus tetap yakin. Itu ciri pertama dari orang yang percaya diri. Harus penuh keyakinan. Ciri yang kedua, saudara, orang yang percaya diri. Kita mundur sedikit. Ya, yang kedua adalah mampu menguasai diri, ya. Self control. Ciri-ciri seorang yang percaya diri, ya, yang penuh keyakinan, dia akan terus berusaha, dia mampu menguasai dirinya. Orang yang penuh keyakinan itu enggak gegabah, saudara, ya. Tapi orang yang penuh keyakinan, dia akan tetap terus berusaha dan dia akan tetap mampu menguasai dirinya. Kalau saudara perhatikan dalam 1 Korintus tadi, ya, yang saya sudah beri tanda, boleh mundur sedikit tadi di bagian terus. Ya. Nah, perhatikan saudara warna yang saya tandai. Peserta turut berlari. Ini akan sebuah usaha. Semua orang butuh usaha. Orang yang percaya diri harus ada usaha. Yuk sama-sama katakan 2, 3. Orang yang percaya diri harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha ya kita nggak akan mendapatkan. Yang kedua, orang yang percaya diri harus mampu menguasai dirinya. Jadi di samping dia melakukan sesuatu, ketika dia menemukan kegagalan, jangan menyerah. Terus berusaha dengan penuh keyakinan. Yuk kita terus ke bagian yang kedua. Bagian akhir dari renungan firman Tuhan ini, 2 poin saya sampaikan mengenai pengorbanan Yesus. Yang next, yang terus, ya. Pengorbanan Yesus yang kedua adalah memberikan kita kehidupan untuk menghidupkan sumber daya atau tenaga yang mendukung kelangsungan hidup kita sampai akhir. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang dimaksud dengan sumber daya atau tenaga, saudara? Ini yang saya ingin bagikan kepada kita di hari-hari ini, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap memiliki tenaga, memiliki sumber daya dalam hidup kekristenan kita. Ingat saudara, hidup kekristenan kita perlu ada tenaga. Hidup kekristenan kita perlu ada sumber daya. Nah, apa sumber daya dari hidup kekristenan? Yuk kita lihat Lukas pasal 17 ayat 19. Ini buka Alkitab kita, mari kita perhatikan sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini berbicara tentang 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus, dan 9 yang lain tidak bersyukur kembali, namun 1 orang Samaria ini yang dikatakan, yang dikategorikan orang yang kafir, orang yang berdosa, orang yang hina, tapi dia mampu kembali untuk bersyukur kepada Yesus. Dan Yesus berkata dalam ayat 19, dia berkata, berdiri dan pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Di sini saya bisa berkata, sumber daya kita, tenaga kita dalam hidup kekristenan adalah iman. Mari sama-sama katakan iman. 2, 3. Iman. Iman itulah yang adalah sumber daya kekristenan kita. Iman itulah yang adalah tenaga dalam hidup kekristenan kita. Tanpa iman, saudara, kita nggak akan mampu menjalani hidup kekristenan ini. Tanpa iman kepada Kristus, tanpa iman kepada janji Tuhan, kita akan jadi orang yang mudah kalah dengan dunia ini. Kita akan jadi orang yang mudah kalah dengan pengaruh-pengaruh kegelapan, dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada. Tapi saya dan saudara ada sampai hari ini oleh karena saudara punya iman di dalam Tuhan. Yang menguatkan hidup kekristenan kita adalah iman. Dan saya mau katakan pagi hari ini saudara, definisi iman bukan hanya sekedar kita meminta apa yang kita butuhkan. Ada banyak orang sekarang hanya menggunakan iman sampai kepada apa yang dia perlu, apa yang dia butuhkan, sesuai keinginan diri sendiri. Kalau kita belajar dari orang kusta ini, imannya mendorong dia untuk mengucap syukur. Iman kekristenan kita bukan hanya iman yang meminta, tapi kita harus punya iman yang mampu bersyukur kepada Tuhan. Ini yang penting hari-hari ini. Iman kita bukan hanya sekedar mengharapkan bantuan-bantuan dari manusia, tapi mari kita belajar dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang.
iman kita mampu mendorong kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ada orang di waktu susah dia lupa Tuhan. Nanti senang dia berkata baru dia mau ibadah. Sebaliknya ada orang yang senang dia lupa Tuhan. Nanti susah baru dia ingat Tuhan. Iman itu harus konsisten. Dan iman kita, sekali lagi saya mau katakan, jangan gunakan iman kita yang sekedar meminta, mengharapkan semata. Benar, itu kita lakukan. Tapi kita belajar gunakan iman kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saudara diberkati, jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Katakan amin. Ketika pun saudara belum mendapatkan apa-apa, tetap bersyukur. Itulah iman. Efesus 2 ayat yang ke-8 berkata seperti ini, saudara. Efesus ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ternyata bukan hanya sekedar rasa percaya diri, tapi kita perlu mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Maka itu saya bawa 2 poin ini. Jangan stop di rasa percaya diri saja. Tanpa iman itu sia-sia. Firman Tuhan berkata apa? Perbuatan tanpa iman itu mati. Tapi mari kita lakukan. Kita boleh punya rasa percaya diri, tapi jangan lupa kita harus punya iman. Karena ini adalah 2 mata rantai yang tidak dipisahkan. Miliki iman, karena dengan iman kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu. Saudara lihat orang kusta ini, orang Samaria yang disembuhkan, Yesus berkata, berdiri dan pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Double. Orang Samaria ini mendapatkan berkat. Yang pertama apa? Dia disembuhkan. Sesudah dia sembuh, dia diselamatkan. Maukah saudara mengalami hal yang demikian? Selama kita ada di dunia ini, kita diberkati. Ketika kita meninggalkan dunia ini, hidup dalam keselamatan Tuhan. Amin. Ini yang menjadi sebuah keyakinan kita. Nah, maka itu saudaraku, iman adalah sumber daya dari kekuatan rohani seseorang di segala keadaan. Baik suka maupun duka, sehat ataupun sakit, ada ataupun tidak ada, kita harus mampu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Katakan di kiri kananmu yang duduk bersama dengan engkau, katakan percaya diri dan tetap beriman. Katakan kepada saudaramu, ya. Haleluya. Oke, kita harus punya rasa percaya diri. Amin. Hello, ya. Yang mau punya rasa percaya diri katakan haleluya. Jangan minder lagi, jangan pesimis lagi. Ya, kalau bahasa dunia bilang ya, selama janur kuning itu belum terpasang depan rumah, ya, tetap semangat. Amin. Haleluya. Halo, haleluya. Ya, tetap percaya diri, tetap punya keyakinan yang penuh. Tapi kalau jangan tinggalkan ini, harus ada iman. Jangan kita nekat, saudara, ya. Hikmat dan nekat itu berbeda. Hikmat, jangan nekat, saudara. Ya. Ibrani 13 ayat 6 sampai 7 kata seperti ini. Sebab itu dengan yakin, perhatikan saudara, ya. Paulus kata seperti ini. Sebab itu dengan yakin kita datang. Ini orang yang percaya diri, saudara. Dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Katakan haleluya. Yuk sama-sama katakan, yakin aku berkata Tuhan adalah penolongku. 2, 3. Dengan yakin aku berkata Tuhan adalah penolongku. Wow, luar biasa. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah apa? Iman mereka. Iman itu sangat penting karena iman itu yang menyelamatkan kita. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita lihat contoh iman dari leluhur kita ya, dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21, saudara. Di sini dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya. Kita tahu kisah ini, bagaimana Abraham dan Sarah memperoleh anak, saudara. Ini adalah sebuah keyakinan, percaya diri yang teguh. Kalau saudara baca terus, saudara, di sini dikatakan,
Demikian banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Perhatikan, walaupun Abraham tahu tubuhnya lemah, tapi imannya tidak lemah. Katakan haleluya. Sekarang saudara, keadaan yang terjadi banyak membuat tubuh kita jadi lemah. Banyak pikiran kita menjadi lemah karena masalah yang terjadi hari-hari ini. Tapi lihat iman leluhur kita, walaupun tubuh mereka semakin lemah, tapi iman mereka tidak menjadi lemah. Jangan lemah dalam iman kita. Terus, karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan dimuliakan Allah dengan penuh keyakinan, dengan rasa percaya diri. Saudara masih ingat kan awal tadi saya katakan? Dia terus memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan rasa percaya diri bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah Tuhan janjikan. Mari hari-hari ini kita tetap miliki rasa percaya diri dan kita tetap memiliki iman, sebab pengorbanan Yesus memberikan kita kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini akan memberikan semangat, dorongan yang baru bagi kita sekalian yang menyaksikan firman Allah, mendengarkan dan memperdalam firman Tuhan. Bangkitkanlah rasa percaya diri saudara dan ingat, tetap kuatkan iman saudara. Di tengah-tengah musibah yang terjadi sekarang, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong saya dan saudara. Abraham berkata, sekalipun tubuhnya semakin lemah, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Dia tetap penuh keyakinan, penuh percaya, memuliakan Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang berjanji, dia tidak lalai dengan janjinya. Baik, saya mengundang seluruh pelayan altar untuk maju ke depan. Kita akan masuk kepada acara perjamuan Tuhan. Saya berharap kita semua dimanapun berada, tetap semangat dalam Tuhan, jaga terus iman kita, hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, asalkan kita tetap percaya, kita penuh keyakinan dalam mengiring Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya ingin kita nyanyi dari awal lagu ini sambil perjamuan Tuhan bisa dijalankan. Kasih yang Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita siapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara yang sudah diberikan. Kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan. Dengan penuh keyakinan kita meninggikan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
Engkau ku kagumi. Biarkan musik mengalunkan instrumen lagu ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Apa yang telah mati hari-hari ini dalam hidup kekristenan kita. Kematian Yesus, pengorbanan Yesus membangkitkan, menghidupkan kembali rasa percaya diri kita, iman kita harus hidup kembali, harus dibangkitkan kembali. Tetap percaya, penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, oh karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, oh Yesus, Engkau, oh ku kagumi. Puji Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu. Angkat roti di tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Mari angkat tangan kita bersama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam
ikut singers nyanyikan lagu ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negeri kami. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, pulihkanlah negeri kami, selamatkanlah bangsa kami. Setiap musibah yang terjadi, yang melanda negeri kami, mari Tuhan pulihkan bangsa kami. Amat terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan tolong para pasien yang mengalami derita sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Bahkan kami sebagai masyarakat Indonesia, biar kami tetap sabar, kami tetap tenang, kami tetap punya keyakinan, kami punya rasa percaya diri bahwa kami akan bangkit, kami akan hidup kembali. Dan dengan iman kami percaya mujizat Tuhan terjadi di negeri kami. Berkati pemerintah bangsa kami Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran Tuhan, berikan mereka ketenangan dalam menghadapi keadaan yang ada. Para tim dokter, tim medis Tuhan, para relawan, semua yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, Tuhan pulihkan. Ekonomi masyarakat, tetangga sekitar kami, saudara jemaat kami, keluarga kami, Tuhan pulihkan pekerjaan kami, pulihkan ekonomi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, buat para donatur yang dengan rela hati memberikan sumbangsih bagi kami. Berikan mereka hati yang ikhlas, berikan mereka hati yang tulus, tetap tergerak membantu masyarakat yang dalam keadaan susah. Dan kami pun yang menerima bantuan itu, biarlah kami tetap tahu bersyukur, kami tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kami tetap bersyukur karena itu semua pemberian Tuhan, itu semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Sehingga kami tidak menjadi orang yang lupa diri, tapi kami tetap bersyukur apa yang Tuhan berikan, itu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai melakukan ibadah kami pada hari ini. Diberkatilah semua yang sudah menyaksikan tayangan siaran langsung ini. Diberkatilah semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan akan menolong hari-hari ke depan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah Raya Minggu, siaran langsung yang dirangkaikan dengan perjamuan Tuhan saat ini, dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan kuasa, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah Tuhan. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari angkat tanganmu. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan Allah Roh akan menyertai kita sekalian dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, hidup penuh dengan keyakinan dan tetap beriman. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh altar yang telah melayani pagi hari ini, dan terima kasih buat tim multimedia yang tetap setia pelayan, dan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, tetap semangat ya, percayalah segala sesuatu ada waktunya. Dan kami terus mengajak Bapak Ibu untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah secara langsung yang dilaksanakan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia, Sola Gracia Kalawat, di alamat Facebook yang sudah tertera di layar multimedia maupun YouTube. Kita bisa mengikuti bersama-sama. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Dan kita akan berdoa untuk Bapak Ibu yang membawa persembahan, yang membawa persepuluhan,
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami akan memberikan persembahan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing maupun yang ada di tempat ini. Termasuk persembahan persepuluhan kami sebagai kewajiban kami kepadamu. Tuhan berkati setiap persembahan jemaat, baik tatangan, khusus maupun persepuluhan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan membuka tingkap surga, curahkan kata yang melimpah bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin.